Halo saudara guys, China kembali membawa brand baru ke Indonesia. Tapi kali ini mereka nggak menyasar mobil passenger. Mereka sudah berani mulai untuk masuk ke kelas niaga dan sebetulnya brand yang satu ini walaupun mungkin terdengar asing di telinga kalian karena ini adalah brand dari Verizon gitu ya. Sebetulnya ini tetap masih di bawah raksasa China yaitu Geely karena Verizon sendiri merupakan divisi mobil komersial dari Geely Group. Dan ini adalah Verizon Supervan, mobil niaga kelas medium yang sepertinya ingin banget menghajar mobil-mobil seperti Toyota Hiace Premio gitu ya. Jadi dengan penggeraknya yang full elektrik, apa aja yang ditawarkan dari mobil ini? Penasaran? Ternyata setelah kita lihat luar dan dalamnya, kita berani bilang bahwa ini adalah salah satu minivan atau minibus komersil yang termewah di Indonesia. Selain penggeraknya full elektrik, fiturnya juga sangat memanjakan penumpang dalamnya, termasuk dia bisa mengangkut hingga 16 penumpang ya. So kayak apa sih mobil listrik terbaru asal China di bawah besutan Geely Group yang sangat-sangat menarik untuk dibeli menjadi mobil niaga atau pariwisata ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Oke, gue akan mulai review kali ini dengan sedikit bercerita dulu apa sih itu Verizon gitu ya. Karena ini adalah brand yang benar-benar baru banget gitu. Dan mungkin asing di telinga auto junkie sekalian. Nah, kalian pasti tahu dong, Geely ya, semua orang udah tahu sebuah raksasa otomotif China yang sudah memproduksi mobil sangat-sangat lama gitu ya. Bahkan dulu sempat masuk ke Indonesia, sekarang sudah comeback juga. Nah, di tahun 2016, Geely itu membuat sebuah sub-brand yang memang dikhususkan untuk commercial vehicle atau kendaraan niaga. Di bawah nama Verizon Auto atau yang lengkapnya Zhejiang Geely Verizon New Energy Commercial Vehicle Group. Coba kalian singkat, itu nggak bisa dibaca, tapi itu panjang. Nah, jadi semenjak 2016 mereka dapat kucuran dana yang sangat luar biasa dan mereka mulai membuat mobil-mobil yang memang khusus untuk kebutuhan komersil. Seperti contohnya ada bis, ada truk, ada semi, bahkan ada ini mobil yang sangat mirip dengan Tesla Semi. Tesla Semi-nya belum diproduksi, ini udah duluan. Jadi seperti itu. China memang sangat-sangat progresif untuk kendaraan mereka. Tapi untuk kali ini kita akan membahas ini nih. Karena ini adalah mobil yang ada di samping kita sekarang ini. Mobil yang juga sudah mulai dipasarkan di beberapa pasar global ya. Salah satunya Australia gitu, OTW Eropa juga. Nah, ini adalah Verizon Supervan. Kalau kalian lihat secara desain, sebenarnya mobil ini tuh cocok banget berada di market-market negara maju seperti Eropa ataupun Australia. Karena dia adalah sebuah, kalau di luar sih masuknya medium van ya. Tapi kalau di sini dia sebenarnya ukurannya cukup gede karena secara dimensi juga lumayan bongsor. Tapi memang secara fungsi di Indo ini ditawarkan hanya dengan satu varian saja. Jadi bukan yang blind van. Kalau di luar tuh ada yang versi blind van-nya karena kan pasar Eropa, pasar Australia itu sangat-sangat suka dengan van besar yang blind seperti ini. Tapi kalau di Indonesia ini lebih ditujukan untuk pasar pariwisata atau travel karena isinya jok banyak sampai belakang. Bisa mengangkut hingga 16 orang. Jadi benar-benar gede. Lebih banyak atau lebih bisa ngangkut banyak orang dibandingkan mobil-mobil di kelasnya seperti contohnya Toyota Hiace Premium cuma bisa 14, ini bisa 16 orang. Nah, oke, kita bahas si Verizon Supervan ini mulai dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Desainnya sendiri cukup tinggi karena memang yang masuk Indonesia adalah versi yang
high roof ya, karena kan untuk kebutuhan travel, orang di dalam supaya pas jalan tuh nggak perlu nunduk-nunduk, tetap bisa berdiri. Bahkan Alvin saja yang tingginya 180 cm itu masih bisa berdiri di dalam tanpa harus nunduk sama sekali. Jadi itu sangat membantu. Untuk urusan safety, karena dia global product juga sudah sangat lengkap dengan standar-standar global, seperti contohnya ada high mount stop lamp di sini yang sudah LED, dan juga desain pintu belakang yang ala barn door yang pastinya sangat-sangat praktis untuk kalian pakai. Ntar kita buka pas kita bahas bagian bagasinya. Sisanya, di sini ada garnish berwarna hitam dengan emblem Farizon SV. SV sendiri ini pastinya adalah singkatan dari super fan. Dan di bagian bawahnya, kalian dapat bumper yang lagi-lagi masih hitam plastik seperti ini. Jadi ini lebih simpel ya, karena dia nggak dicat. Kalau misalnya kenapa-napa baret, tinggal diganti aja, nggak perlu mikirin soal cat-catannya. Kemudian soal safety, seperti yang gue bilang, dia sudah dites di Euro NCAP, standar safety juga udah ada 3 titik parking sensor di bagian belakang, udah ada kamera mundur pula di bagian sini. Jadi untuk sebuah mobil niaga, ini sudah lengkap banget. Perlampuan, lampu plat nomor, dia sudah LED putih dan plat nomornya di mount kayak offside gini ya. Karena kan pintunya barn door kebukanya seperti ini, jadi ala-ala disco gitu. Termasuk untuk taillights-nya, dia juga sebenarnya udah keren nih. Karena mobil-mobil Jepang gitu ya yang berpikir kalau kendaraan niaga tuh ya udah yang penting ada, yang penting nyala, bohlam dah gitu kan. Karena ya udah nggak peduli style. Tapi di sini mereka tetap memperhitungkan estetika dengan contohnya taillights yang finishingnya clear seperti ini, dan ini pun ada LED bar yang terlihat sangat keren, lampu rem juga sudah LED gitu ya. Walaupun untuk lampu sein, lampu mundur dia sih masih bola. Tapi setidaknya pada saat kalian nyala di malam hari dan ngerem, ini sudah terang dan keren. Oke, lanjut bahas bagian samping dari si Farizon Supervan. Kita bahas dulu soal dimensinya, yang dimana ini sebenarnya cukup bongsor gitu ya kalau kita lihat di kelasnya. Nah, dibandingkan dengan Toyota Hiace Premio, ini sedikit lebih besar pada sisi panjang dan juga lebarnya. Panjangnya dia itu 6 meter kurang dikit, lebarnya itu 2 meter kurang dikit, tapi tingginya itu lumayan beda jauh dari Hiace Premio karena ini tingginya mencapai 2,5 meteran. Sedangkan Hiace Premio kan ada di 2,3 meteran gitu ya. Jadi harusnya dalamnya itu secara headroom pun terasa lebih lega. Wheelbase-nya, nah secara wheelbase ini agak mengejutkan karena dia justru sedikit lebih pendek dibandingkan Hiace Premio di 3,8 meteran. Yang artinya handling dia harusnya bisa lebih cekatan gitu ya. Jadi nggak yang terlalu beloknya tuh susah banget gitu. Nah, untuk pintu, dia memang formatnya itu 5 door. 5 door as in dia dapat 2 pintu depan, 1 pintu samping model geser yang ada di bagian sebelah kiri tentunya untuk keluar dan masuk penumpang belakang. Dan pintu belakang barn door yang hitungannya itu 2 pintu, 1 pintu kanan, 1 pintu kiri. Dan di bagian samping sini yang kita suka, dia cukup minimalis, tapi tetap ada unsur desainnya. Desainnya dari mana? Contohnya misalnya di bagian pintu gesernya yang di bagian sebelah kiri, itu railingnya itu menyatu ke bagian potongan kaca sininya gitu ya. Jadi nggak expose kayak Toyota Grand Ace yang kelihatan di body gitu ya. Jadi ini railing sliding door-nya itu mirip seperti Toyota Alphard yang sudah hidden. Begitu pula dengan desain kacanya yang diberi tekukan-tekukan seperti ini, nggak kaca yang kotak-kotak aja, ada unsur stylenya gitu ya. Termasuk juga di bagian kaca depannya dengan potongan yang ada stylishness-nya seperti ini. Door handle, tentu saja dia masih model grip type biasa, tapi dia cukup besar dan maco, sewarna body. Ini enak banget buat dibuka tutup. Bahkan kalau kalian pakai glove sekalipun, ini masih sangat mudah untuk dibuka tutup. Dan buka tutupnya pun solid banget, pintunya terasa berat. Dan untuk spion, ini sendiri spionnya juga berbeda dengan warna body, karena spionnya dia berwarna piano black. Dengan ada lampu sein LED di bagian sini, dan juga ada kamera. Karena mobil ini kamera sudah 360. Mobil niaga, tapi mikirin kemudahan pengemudinya, ini jarang nih di Indo. Dan juga kacanya di sini, oke dia ada 2. Satu kan kaca yang buat kalian ngelihat ke belakang, satu lagi kaca buat kalian ngelihat ke bawah gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di bagian sininya, ini ada blind spot warning mobil travel, tapi dapat blind spot warning, kan keren gitu kan. Kayak gini dong kalau bikin mobil. Dan juga aksen yang gue suka dari spion, dia tuh kayak visor design gitu ke depan. Kalau kalian ingat desainnya Wuling REV itu kayak gini ya. Jadi kayak
visor ke depan warna hitam membuat dia terkesan futuristik. Bahkan ada small touch berupa logo Farizon di bagian spionnya sini. Bagus. Dan juga untuk kaca depannya sini, pilar depannya ini di split jadi dua. Jadi dia dapat kaca segitiga yang cukup besar di sini, yang pastinya bikin mobil ini lebih minim blind spot. Dan kalau kalian lihat kacanya, di sini juga ada emboss Geely Commercial Vehicles. Jadi kalau kalian masih ragu apa itu Farizon, tinggal lihat kacanya, tahu kalau ini adalah sebuah brand yang berasal dari brand yang sangat-sangat powerful. Dan pastinya sebelum kita bahas soal kaki-kakinya, gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Charging port dari si Verizon Superfan ini itu ada di bagian fender depan sebelah kanan, jadi deket sisi pengemudi gitu ya. Jadi kalau kalian pengen ngecas, ini ngecasnya masuk muka. Nah ini sendiri tinggal kalian tekannya seperti ini dan bisa dibuka. Dan kalau kita lihat, charging portnya tentunya sudah mengadopsi model fast charging dengan CCS Type 2. Jadi ngecasnya udah cepet. Termasuk kalau kita bicara soal baterainya sendiri, ini baterainya itu dibuat oleh Gotion dengan kapasitas 82,8 kWh. Untuk range-nya itu sekitar 400 kilometeran, tapi untuk range yang fixnya kita harus tunggu nanti pada saat launching atau pada saat kita ngetes mobil ini secara real gitu ya. Karena kan mobil seperti ini itu sangat fluktuatif tergantung beban yang kalian bawa. Itu sangat berpengaruh ke range-nya antara kosong dengan bawa 16 orang itu pasti range-nya udah beda. Nah kalau kita bicara soal pengecasan, dia juga udah cepet nih. Karena kalau misalnya kalian pakai fast charging, dia udah adopsi ultra fast charging dengan kecepatan pengecasan dari 20-80% itu cuman sekitar setengah jaman aja. Yang artinya udah kenceng. Atau kalau kalian pakai standar charging, juga masih lumayan kenceng. Karena standar charging dengan daya 11 kW gitu ya, itu bisa bikin mobil ini penuh itu cuma dalam sekitar 9 jaman. Yang artinya kalau misalnya kalian tinggal di port gitu ya, atau di gudang dan dicas semalaman, itu paginya harusnya udah penuh. Dan kalau kita lanjut bahas soal tenaganya atau penggeraknya, dia memang cuma ditawarkan dengan satu varian aja, yaitu single motor dengan layout front motor front wheel drive. Tenaga motor listriknya di 230 PS dengan torsi 336 Nm. Performanya gimana? Belum kita coba, tapi harusnya mobil listrik dengan instant torque itu pastinya lebih superior dibandingkan mobil ICE, bahkan torsi diesel sekalipun harusnya lewat gitu ya. Nah, lanjut kita bahas soal kaki-kakinya langsung aja. Di sini secara pelek dan ban yang gue suka sebenarnya, walaupun dia mobil komersil tapi dia kan pakai pelek kaleng ya atau stilis seperti ini, tapi diberi tutup dop dengan desain yang lumayan futuristik dan dandy. Modelnya 4-spoke kayak Beyblade gini dengan logo Farizon di bagian tengah, finishingnya pun dua ya. Di bagian luar sini dia kayak satin gunmetal, di tengahnya dia gloss black, jadi cukup stylish. Peleknya memang nggak terlalu gede, dia ring 16 inci, tapi itu sengaja supaya bannya bisa dipertebal dan juga bisa meningkatkan kenyamanannya. Bannya dia pakai GT dengan tipe GT fan, ukurannya 215/75 R16. Pengereman udah disc brakes. Dan juga setup kaki-kakinya, dia di depan itu independent multilink, sedangkan di bagian belakang itu dia masih pakai per daun seperti kebanyakan mobil Niaga. Jadi penasaran nih kayak gimana? Dan sampailah ke bagian favorit gue dari si Farizon Superfan, yaitu bagian mukanya. Karena jujur, untuk sebuah mobil komersil ini terlihat sangat amat futuristik sekali. Ingat ya, mobil komersil biasanya kalau di manufaktur lain itu yang penting jadi, yang penting ada, gak perlu stylish, yang penting memenuhi regulasi dan standar. Udah lampu halogen, boro-boro mau dibikin LED bar, boro-boro mau dibikin aksen garis-garis, gak butuh. Yang penting ada, udah. Tapi di sini tidak seperti itu karena walaupun dia desainnya short bonnet ya, jadi kayak semi bonnet gitu, karena kan dia full elektrik, jadi dia gak butuh bonnet yang panjang. Ini depannya seperti mobil konsep. Pertama-tama di bagian sini, tentunya ini tidak bolong karena kan dia tidak butuh grill, tapi untuk bagian atas ini dia dibikin dual tone warna hitam yang kayak tadi gue bilang langsung nyambung ke bagian spion sampingnya. Dan di sini di tempat logo Farizon yang menyala terang dan sangat-sangat estetik pas malam hari ini tuh mika. Jadi mika ini langsung nyambung ke bagian headlamp depannya. Sehingga pada saat kalian lampu senja, ini ikut nyala, ada LED bar yang menyeberang, bikin mobil ini terkesan stylish. Bahkan di bagian sini hitamnya, itu ada
aksen garis-garis. Kalau kalian inget bagian depan dari Ioniq 5 itu kan ada garis-garis yang nyala. Ya di sini memang nggak nyala, tapi lagi-lagi stylish. Di dalam perspek kacanya juga garis-garis diagonal gitu ya. Benar-benar niat gitu. Di bagian bawah ini sendiri cukup polos dan aerodinamis, jadi dia minimalis, tapi di bagian bawah sini lagi-lagi ada aksen garis-garis yang saling bertabrakan seperti ini. Ngingetin gua ke desain Volvo baru, karena mobil ini kan under Geely dan Volvo kan under Geely juga. Jadi ada aroma desain Swedia di mobil ini. Kalau kalian lihat di sini dan juga di sini gitu ya. Nah, di bagian bawah tetap ada plastik-plastik hitam seperti ini. Jadi kalau kalian gesrok pun lagi-lagi gampang ngurusinya. Dan pastinya di bagian bumpernya bahkan ini ada air curtain yang ini asli. Jadi lubang ventilasi ini benar-benar bolong ke bagian fender untuk meningkatkan aerodinamika dari mobil ini. Mobil niaga. Begitu keren. Nah, safety-nya sini juga ada kamera depan karena kameranya sudah 360, termasuk karena dia sudah punya ADAS 30 itu tentunya dia juga ada kamera di bagian kaca depan atas sininya gitu ya untuk membaca jalan ke depannya dan keperluan lain-lainnya. Bahkan detail kecil wipernya aja ini udah frameless seperti mobil Eropa. Jadi sangat keren sekali. Jadi begitu guys, secara overall desain dari si Farizon Supervan yang menurut gua sekarang menjadi van paling futuristik di kelasnya dan yang paling full of feature di kelasnya. Penasaran harganya Bapak? Kita juga. Oke, lanjut bahas soal interior depan dari si Farizon Supervan. Pertama-tama dari pintunya, tentu saja seperti kebanyakan produk China, ini pintunya berat, apalagi pintunya ini lebih besar dari kebanyakan mobil yang kita review, tentunya beratnya 1,5 kali lipat pintu biasa. Tapi untuk ingress dan egress dibuat mudah karena pintunya ini terbuka hingga lurus 90 derajat, pintu kanan maupun pintu kirinya, sehingga kalau kalian misalnya di sini mau salto gitu ya, itu bisa dengan mudah sekali. Tapi kalau kalian manusia normal dan pengen masuk biasa, di sini dikasih grab handle untuk bantu tarik badan naik dan bahkan ada one step untuk kalian injak. Yang stepnya juga ada garis-garis silang-silangnya seperti grill Volvo XC90 facelift. Nah, oke. Masuk. Solid kan? So, kita serasa duduk di baris pertama dari si Farizon Supervan. Pertama-tama kita bahas dulu dari segi desainnya ya, karena jujur untuk sebuah mobil niaga, lagi-lagi interiornya menetapkan standar baru yang gue belum pernah lihat di mobil niaga sebelumnya. Biasanya mobil niaga itu kan polos, gak usah stylish, gak usah pakai kombinasi boro-boro piano black, boro-boro warna gitu ya. Full black aja udah hitam, yang penting ada AC udah done. Head unit biasanya juga head unit single din, yang penting ada USB udah gitu kan, bisa dengar koplo aman. Tapi tidak di sini. Karena dashboard ini walaupun dia full hard plastik, tapi normal, tapi diimbuhi dengan warna dan finishing. Ada piano black di sini, ada chrome di bagian garis sini, ada warna orange yang menyeberang seperti ini, membuat ini menjadi interior mobil niaga paling stylish yang ada di pasaran saat ini. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Lagi-lagi kuncinya keren. Pertama-tama dia kuncinya tuh cukup berat. Jadi nggak yang enteng-enteng amat gitu ya. Ada have-nya gitu. Jadi pertama-tama di balik sini tuh ada logo Farizonnya. Dan di bagian baliknya itu ada 4 tombol. Ada lock, unlock, buka bagasi, dan remote start. Mobil niaga kalian bisa dipanaskan sebelum kalian berangkat. Kalian lagi ngopi dulu di warkop sebelah pool gitu ya. Nyalain aja pas kalian masuk. Sudah dingin kabinnya seperti itu. Nah untuk nyalainnya dia masih start stop button. Ada di bagian kiri driver sebelah sini. Bentuknya kotak. Jadi kita foot on the brake. Kita start up dulu. Kalau sudah seperti ini dia sudah menyala. Speedometer langsung ada logo Farizonnya. Full color display. Keren ya. Cina akan menguasai dunia. Nah jadi berikutnya untuk penyimpanan, contohnya di sini ada glove box yang
sudah soft opening, ada card holder di bagian sini, dan di bagian tengah kalian dapat infotainment display berukuran 12,3 inci. Yang di sini sendiri sudah bisa Apple CarPlay dan ini wireless. Kalau kalian pakai mobil Apple CarPlay-nya masih colok kabel, kalah sama mobil van. Malu tuh. Nah, sisanya kalian bisa mengatur, ada banyak kayak contohnya kalian lihat setting di sini, bisa mengatur suara, mengatur display gitu ya, sound effect gitu ya, segala macam. Dan kalau kita lihat lagi, kita atur sistemnya di sini, bisa software update, equipment management, Franciscus Rosanos iPhone yang tadi baru saja connect ke Apple CarPlay wireless-nya ini, dan tentunya ada vehicle. Jadi kayak contohnya lampu gini-gini, bisa kalian setting follow me home, bisa kalian lihat intelligent driving assist, rear side radar assist, EPS, semua bisa di sini. Bener-bener terlalu canggih. Seats alias jok di sini juga bisa dingin, bisa panas, ada 3 level, bisa kalian atur semua, serta ada kamera 360 yang ada 3D view-nya. Mobilnya bisa dibikin transparan. Dengan setting di sini kalian bisa transparannya dimatiin gitu ya. Terus kita balik ke 3D lagi. Keren banget le. Mobil niaga le, standar Eropa le. Oke. Seperti itu. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Ke bawah di sini ada ventilasi AC, tapi kontrol AC-nya untungnya itu bisa dikontrol nggak hanya dari layar, karena di layar sebenarnya bisa juga kontrol AC seperti ini, tapi bisa juga dari physical button yang ada di sini dengan display yang dedicated. Jadi kalian bisa ngatur suhunya di sini gitu ya, langsung dengan toggle switches, mudah, cepat, dan nggak perlu ke layar lagi. Dengan banyak shortcut kayak contohnya AC, circulation, onsen, mati, ada hazard, terus ini ada mode AC, ada auto climate control juga, dan bisa ngontrol AC belakang juga di sini. Jadi misalnya kita nyalain, terus kita pencet rear, kita bisa mengontrol AC yang di belakangnya juga. Oke, kita matiin dulu ya, off. Nah, di kiri ini sudah electric parking brake dengan auto hold, memudahkan, dan di bawah sini dia modelnya floating dashboard, ada 2 buah konektivitas lebih ke arah charger sih ya. Di bagian kanan sini untuk connect dia masih USB Type A, di bagian kiri charger dengan USB Type C. Ada banyak penyimpanan, kayak contohnya 2 buah cup holder dengan penyimpanan receh di sini, dan juga ada penyimpanan di bawahnya lagi dengan model bin yang seperti ini gitu ya, serta ada 12 volt socket di bagian bawahnya lagi. Dan karena dia modelnya floating dash, otomatis di bagian jok kirinya ini bisa duduk 2 orang karena terdapat 3 headrest di bagian depan. Ngomongin soal jok, ini joknya sendiri juga untuk bagian depan istimewa. Kenapa? Karena joknya ini sudah dilapis kukulitan dengan kombinasi warna yang mirip dengan MG4 EV CBU. Karena ini kombinasi hitam dengan ivory, jahitannya warna orange. Jahitan ini juga matching dengan warna orange yang ada di bagian dashboard ini. Headrestnya tentunya adjustable, kalian pengen atur sendiri juga bisa. Dan joknya sendiri memang masih manual, jadi kalian bisa adjust untuk sliding, kemudian untuk reclining. Nah, memang dia tidak ada seat height adjuster ya, tapi posisi mengemudinya menurut gua ini udah cukup pas, karena dia nggak yang tinggi banget gitu sampai kayak dashboard di bawah. Dia benar-benar kalau kita posisi gua yang 170 cm, tangan tuh lurus, dan ini setirnya juga nggak yang terlalu miring banget kayak nyetir bis gitu ya. Ini kemiringannya masih seperti mobil normal. Setirnya sendiri juga di sini bisa di-adjust untuk tilt walaupun belum teleskopik, tapi dia spring loaded. Jadi kan mewah. Nah, setirnya memang belum dilapis kulit, dia masih poliuretan biasa, tapi desainnya sangat dandy. Dia ada flat bottom design di sini dengan aksen-aksen piano black lagi, dan logo Farizon di bagian tengahnya. Kontrol di setirnya juga udah penuh dengan tombol-tombol yang bisa memanjakan jempol kalian. Di kanan ada untuk audio steering switch, mulai dari music, track, volume, back, mode, sampai untuk mengontrol MID-nya. Di bagian kiri ada voice command
Bluetooth Encall dan Start Call, dan juga untuk mengontrol cruise controlnya yang pastinya sudah adaptive cruise control. Kalian bisa atur jaraknya di sini, dan bahkan dia punya hill descent control. Kayak keren gitu kan? Persnelingnya tidak ada di sini karena dia sudah digital shifter di bagian kanan sini. Jadi semuanya sudah serba digital. Kalau kalian pengen ke drive, tinggal kalian turunin ke bawah. Kalau kalian pengen reverse, kalian pindah ke atas, kamera langsung nyala. P-nya di bagian ujung. Lampu sudah auto, begitu pula dengan wiper, jadi sudah sangat-sangat praktis. Dan di depan kalian ini, kalau kalian lihat ada sedikit kayak pedestal dengan logo Verizon, ini adalah driver monitoring system. Jadi ini penting nih justru, di mobil passenger itu lebih nggak penting dibanding di sini. Karena pada saat kalian nyetir, terutama lintas kota gitu ya, kalian kayak pantura driving gitu, kayak Resanto dari berkendara, itu kalian harus senantiasa terjaga. Kalau kalian ngantuk, capek, itu kadang-kadang suka lupa diri. Ini bakal ngingetin kalian supaya orang yang lagi di bawah nggak terbalik, kepala di bawah. Nah, speedometer, full color display udah lengkap. Displaynya juga semua segala macam, sampai door ajar, sampai trip meter, odometer, sisa baterai, speedometer, semuanya udah ada di sini. Jadi udah lengkap. Kemudian desain kacanya juga kita suka karena blind spotnya minim gitu ya. Karena bisa kaca di sini, ada kaca di sini, ada kaca di sini. Jadi semuanya sangat luar biasa. Kaca tengah di sini sudah day night view, tapi masih manual sih. Tapi ya oke lah, masih niaga. Di atas headliner, karena ini modelnya high roof, headroom gua ...35 jari sampai atas, sampai kehabisan napas gitu ya. Jadi sangat tinggi. Serta di bagian tengah sini ada overhead console yang nge-housing lampu-lampu yang sudah LED putih juga. Dan juga ada sun visor yang memang di sini belum ada kacanya, tapi siapa juga yang mau ngaca gitu kan di mobil kayak begini. Tapi at least ada card holdernya di sini di masing-masingnya. Serta ada storage pocket lagi di bagian atas ini untuk kalian menyimpan hal-hal seperti peta dan lain-lainnya di sini. Majalah gitu bisa. Jadi interiornya luar biasa. Pintunya juga begini demikian. Door trimnya itu dia kombinasi, memang dia full hard plastik gitu ya, sampai ke bagian armrest juga hard plastik. Tapi dia power window sudah auto up and down. Apakah yang sana? Oh iya, kanan kiri sudah auto up and down. Dan juga kaca bagian spionnya memang dia belum electric detect, tapi ada heaternya. Jadi kalau kalian ke daerah Puncak, Bogor, dan lain-lain yang dingin, punya kemungkinan ngembun, bisa nyalain heater spion luarnya. Sisanya penyimpanan berlimpah di sini. Ada penyimpanan untuk di tempat kalian tarik pintunya, ada penyimpanan lagi di bagian bawahnya, ada penyimpanan dan bottle holder di bawah lagi. Jadi ini 3 tier penyimpanan. Di bagian kanan pengemudi, sini juga ada pengaturan ketinggian lampu depan, bisa pilih-pilih drive mode, regen setting, dan juga untuk matiin traction control. Drive mode-nya ada sport, eco, dan normal. Pastinya sebuah mobil niaga nggak hanya harus bahas dari aspek penumpang depan saja. Karena yang kalian angkut pastinya akan berada di bagian belakangnya. Nah, kita buka pintu sliding door ini. Memang ini belum electric sliding door, tapi dibuka tutupnya sangat mudah gitu ya. Karena dia kayak assisted gitu. Dan openingnya besar. Bahkan bisa dibuat lebih besar, nanti kita jelasin di bagian interestingnya. Tapi di bagian belakang sini, kita bisa punya daya angkut 16 orang. Kalau kita ingat misalnya di Toyota Hiace Premio itu kan 14 orang gitu ya. Kita ngomongin kapasitas OEM-nya, bukan kapasitas tambahan. Jadi ini bisa mengangkut 2 orang lebih banyak, yang artinya bisa 2 orang lebih cuan. Nah, kita masuk aja, kita demoin dari jok yang sini aja ya. Karena jok belakang sini itu semuanya sama. Jadi setipe antara jok di baris kedua, ketiga, keempat, hingga kelima. Iya, jadi total mobil ini itu 5 row. Jok di belakang, dia memang lebih kecil dibandingkan jok yang di depan, tapi itu wajar. Tapi ini masih cukup untuk menopang badan, walaupun untuk badan gue yang agak bebelak begini, ini agak kecil ya joknya. Tapi ini kalau untuk kayak sekedar travel, kayak contohnya Jakarta-Bandung, ini masih oke banget. Joknya sendiri juga di belakang, finishingnya berbeda dibanding di depan, karena joknya sendiri dia finishingnya
kain dengan pattern yang garis-garis kotak seperti ini. Seatbelt sudah individual dan juga jok belakang di sini bisa kalian adjust untuk sudut recliningnya. Kalau misalnya kita set ke sudut reclining yang paling recline, bisa seperti ini. Artinya kalau kalian pengen tidur di belakang tidak ada orang, ini bisa kalian rebahkan hingga 180 derajat. Memang dia tidak bisa di-adjust secara maju mundur atau naik turun gitu ya, tapi itu sangat normal. Dan di bagian belakang sini kalian lihat lantainya pun bernuansa ala kayu yang bikin kabinnya jadi terasa seperti Volvo. Dan di bagian atasnya juga, karena dia high roof, gue bisa berdiri. Gue cuma 170 cm. Alvin yang 180 cm itu bisa berdiri juga di sini tanpa masalah. Jadi betul-betul tinggi. 2,5 meter ya kan? Ya pasti tinggi gitu. Nah, di sini pun kalian dapat lampu yang sudah LED 2 buah di bagian belakang dan juga ada AC untuk setiap barisnya sampai ke baris kelima. Termasuk kacanya ini juga memang sampai belakang yang bisa dibuka cuman di bagian row yang kedua aja. Modelnya kaca geser alias kaca loket. Tapi kaca loket ini sangat mudah untuk dibuka tutup. Dia kayak licin, nggak keset dan benar-benar memudahkan. Sisanya di belakang sini ya memang tidak ada fitur apa-apa gitu ya. Tapi at least kalau kalian traveling dengan mobil ini, tinggi dari mobil ini membuat nuansa kabinnya jadi terasa lega dan juga airy gitu, nggak yang sumpek di sini. Jadi ya enak banget. Kita cek sekarang bagian bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Farizon Supervan. Bagasinya ini dia memang modelnya barn door, atau kalau orang Indonesia biasa nyebutnya pintu koboi gitu ya, karena bukanya dia ke kanan kiri kayak salun-salun di dunia Wild West gitu. Nah, ini kalau dibuka, kalian bisa lihat pintunya tuh tinggi sekali karena sampai bagian atas ini merupakan satu panel pintu. Kalau misalnya kita buka dan kita copot pintu ini dari engselnya, pintu ini bisa kalian jadikan surfboard ya, bisa kalian pakai untuk berselancar di Bali karena pintunya memang gede banget. Nah, di bagian belakang sini secara bagasi memang kalau kalian misalnya pengen taruh koper large gitu ya, satu di sini masih masuk, koper kabin dalam keadaan berdiri masih bisa masuk 1, 2, 3, 4 di sini tanpa masalah. Dan kalau kalian susun di atasnya pun masih bisa karena ini tinggi sekali. Nah, termasuk yang gue suka, aksen kayu ini berlanjut sampai ke bagian bagasi. Kalian dapat 2 buah lampu LED untuk menerangi. Jadi pas malam-malam pengen unloading bagasi gitu ya, nggak yang ngeraba-raba di kegelapan. Dan juga kalian dapat fire extinguisher yang besar di bagian sininya. Untuk keluar masukin bagasi pun, ini load bay-nya itu cukup pendek. Jadi kalian nggak perlu ngangkat koper atau galon atau apapun barang kalian dengan cukup tinggi. Jadi benar-benar enak buat loading dan unloadingnya. Bahkan kalau gue berdiri di sini, gue masih bisa berdiri gak kena atap nih. Ini masih ada 2 jarian. Jadi benar-benar utilitarian sekali gitu. Termasuk karena jok ini posisinya kan cukup tinggi dari lantai, kalian masih bisa taruh kayak ransel atau duffel bag gitu di bagian kolong-kolong joknya sini. Jadi kalau misalnya kalian penumpang, kalian bisa langsung taruh aja barang kalian yang gak terlalu gede di kolong jok kalian. Dan pastinya misalnya jok ini mau dilipat ke depan, bisa dilipat ke depan dengan maksimal angle itu seperti ini, atau kalian lipat ke belakang dengan maksimal angle lurus seperti ini. Ya kalau dilipat seperti ini tentunya pintunya nggak bisa ditutup karena ini lebih keluar dibandingkan bodinya. Tapi kalian tahu apa artinya? Artinya mobil ini sangat potensial untuk kalian jadikan motorhome, overlander gitu ya. Untuk kalian jadiin camper van, ini juga pasti sangat-sangat luar biasa. Jadi pembeli mobil ini nggak terbatas hanya niaga saja. Kalau kalian pengen punya camper van full elektrik dengan interior yang lega,
Ini bisa banget potensial untuk jadi camper van yang bernuansa masa depan. Tutupnya yang sebelah sini dulu, baru di bagian sini. Praktis sekali. Walaupun dia menjadi mobil niaga paling canggih, paling full of feature, dan paling menyayangi driver di kelasnya, namun tidak ada mobil 15 dari Dosa Otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Farizon Supervan. Kalau kalian dengar tadi pas gua review bagian interior, kan gue bilang kalau kalian travel naik mobil ini, cepet-cepetan duduk di bagian depannya. Karena jok depannya sudah kulit, belakangnya masih fabric, dan kalian dapat pendingin dan pemanas jok untuk depannya. Tapi justru kalian kehilangan satu fitur yang ada di setiap jok lain kecuali jok passenger depan ini, yaitu kemampuan dia untuk di-adjust. Iya, jadi kalau kalian lihat di bawah sini, ini polos. Jadi jok depan passenger ini tidak bisa di sliding, tidak bisa di recline. Jadi ya udah fix seperti ini aja. Untungnya dia nggak yang terlalu tegak, dia masih cukup oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian capek, duduk di belakang bisa lebih rebah. Untuk membuka kap depan dari si Farizon Supervan ini itu agak sedikit sulit. Walaupun kalian nggak butuh sebenarnya karena ya mobil listrik gitu kan. Jadi pertama-tama dia double latch, kalian klik dulu 2 kali di situ. Bagian atasnya ini akan terbuka dan bagian bawahnya ini agak sedikit tajam plastiknya. Nah kalau udah kita angkat, ini satu light bar ini naik ya. Jadi agak ngeri gitu. Dan kalau kita lihat di sini kalian bisa akses kayak contohnya cairan-cairan sampai ke air wiper di sini udah bisa. Tapi untuk bagian yang bawah ini masih kehalangan paruhnya yang lumayan besar ini. Bukanya ini ada double latch lagi dari dalam. Kalian tinggal tarik di sini. Dan ini 2-man job, jadi harus sebenarnya untuk bukanya dia bisa sendiri dan dia satu panel gini ya, kayak kalian buka kapasinya smart gitu. Nah tapi untuk masangnya ini agak sedikit kayak main Tetris gitu. Nah ini bawah dulu, seperti itu. Memang diakui kalian tidak butuh akses ke dalam-dalam karena kan ini motor listrik, modul gitu ya segala macam yang tidak perlu kalian akses. Tapi bagi orang yang butuh akses, bonet clamshell normal itu akan lebih mudah. Apalagi nutupnya, karena ini ada lampunya tuh kayak agak ngeri, kayak nggak bisa kekencengan itu. Karena kaca belakang dari mobil ini adalah kaca barn door yang kebukanya ala split, otomatis kacanya dia ada panel hitam tebal di bagian tengah sini yang mungkin sedikit mengurangi visibilitas. Untungnya udah ada kamera belakang ya. Tapi selain itu kaca belakang ini juga jadi nggak punya defogger belakang dan juga tidak punya wiper belakang. Kalau kita ingat pesaingnya yaitu HS Premio itu punya. Jadi punya defogger, punya juga wiper beserta kecerutan gitu ya. Di sini selain ada bar hitam ini, dia nggak punya keduanya. Jadi mungkin visibilitas ke belakangnya yang secara live tanpa kamera gitu ya, itu akan sedikit berkurang. Namun tenang, sebagai mobil komersil dari masa depan yang full elektrik dan punya fitur terlengkap di kelasnya, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Farizon Supervan. Pintu belakang ini, oke dia barn door. Beberapa mobil di Indonesia sudah punya barn door, itu bukan hal yang baru. Tapi yang barn door lain nggak punya adalah bukaan angle hingga 270 derajat. Karena mobil ini itu kan dia dual hinge di bagian engsel sininya nih. Dual hinge. Jadi kalian bisa buka barn door ini hingga 270 derajat. Ini betul-betul sangat membuat loading in dan loading out barang itu menjadi sangat-sangat mudah. Bayangkan kalau kalian pakai ini untuk dijadikan hearse atau fungsi-fungsi lainnya yang perlu untuk naik turunin barang besar, ini akan sangat membantu sekali. Karena kalau pintunya cuma kebuka lurus, biasanya kan suka ngalangin. Dari tadi kita udah kasih lihat kalian bahwa keluar masuk dari si Farizon Supervan ini sangat mudah berkat bukaannya yang sangat besar. Tapi dia punya satu quirk yang tidak dimiliki oleh semua mobil niaga yang ada di Indonesia.
Kalian belum lihat kan pas pintu belakang dibuka dan pintu depan dibuka? Dia tanpa B-pillar, atau kalau menurut brosur mereka, without pilar B. Iya, jadi tidak ada pilar B di sini. Kalau kalian ingat beberapa K-car gitu ya, seperti Daihatsu Tanto gitu-gitu, dia tidak punya B-pillar seperti ini. Dan berbeda dengan mobil dengan pintu suicide misalnya, yang harus ada urutan bukanya, ini kalian bisa buka pintu depan duluan, ataupun pintu belakang duluan dengan urutan yang bebas. Jadi benar-benar sangat fleksibel dan memudahkan untuk keluar masuk dari mobil ini. Dan karena dia tidak punya pilar B, otomatis seat belt untuk passenger depan yang paling luar ditaruh di bagian pintunya. Lucu banget kan? Detail mobil niaga paling mewah di kelasnya juga nggak serta-merta hanya mengandalkan fitur yang banyak atau ADAS yang lengkap, tapi detail kecil yang menambah touch of luxury di kabinnya. Selain lantai kayunya yang bernuansa ala Swedia, bahkan ini seatbelt, kan masing-masing jok ini punya seatbelt 3 titik ya. Seatbelt 3 titiknya ini, bagian atasnya ini ada aksen chrome-nya. Jepang boro-boro ngasih kayak gini chrome, seatbelt aja kadang masih ngondoy dari atap gitu kan. Ini semuanya sudah 3-point seatbelt dengan aksen chrome. Kalau kata Alvin, ini mirip kayak Jack. Setiap joknya sampai ke baris kelima. Oh iya, kalau yang depan memang nggak ada, tapi kan kalau yang depan lucu karena seatbeltnya dari pintu. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Farizon Super Van. Iya, menurut kita setelah kita lihat mobil ini dari segi penggeraknya, dari segi fiturnya, dari segi daya angkutnya, dia menawarkan banyak banget competitive edge dibandingkan mobil-mobil di kelasnya yang sudah ada. Yang paling jelas pastinya adalah Toyota Hiace Premio ya, yang merupakan sama-sama van dengan kapasitas angkut yang banyak. Tapi mobil ini selain berpenggerak full electric yang pastinya membuat dia running cost-nya jauh lebih rendah, dia juga daya angkutnya lebih banyak dan fitur untuk pengemudinya itu benar-benar memanjakan sekali. Bayangkan, kalian dapat pemanas, pendingin jok, kalian dapat infotainment besar dengan Apple CarPlay dan Android Auto, kalian dapat driver monitoring system untuk hal yang sangat penting untuk sebuah driver lintas kota gitu ya. Kalau kecapean gitu-gitu kan bisa dikasih warning, dan pastinya dia punya ADAS juga. Yang ADAS di mobil seperti ini itu hal yang tersier sekali gitu. Tapi kita benar-benar menghargai bahwa si Farizon ini tidak hanya memanjakan penumpangnya yang banyak, tapi juga pengemudinya. Karena di usaha-usaha seperti ini, pastinya gear utama penggeraknya adalah pengemudinya. Tanpa pengemudi, usaha-usaha niaga, pariwisata, travel seperti ini, itu nggak akan bisa berjalan gitu kan. Tinggal harganya aja. Nah, pada saat kita syuting ini, memang ini jatuhnya masih preview ya di dealernya Farizon yang baru saja dibuka di daerah Tebet. Kalau kalian ingat dengan Neta Tebet, nah sekarang itu sudah berganti menjadi Farizon. Jadi kalau kalian pengen lihat langsung mobilnya, kalian punya usaha atau baru mulai pengen punya usaha yang berkaitan dengan travel gini-gini, kalian bisa kunjungin dealernya Farizon yang berada di Tebet, yang alamatnya di bagian sebelah sini. Udah ada di Google Map kalau kalian lihat, Farizon Arista Tebet. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Farizon Indonesia yang udah ngizin kita untuk mulasi Farizon Super Van ini di Langnas Soto Jangki. Untuk update mengenai harganya, silahkan kalian stay up to date juga dengan Instagram mereka yang ada di bagian sebelah sini. Karena harganya baru akan diumumkan soon setelah peluncurannya. Tapi ekspektasi kalian berapa? Karena mobil ini selain ketemu dengan Hiace Premio, dia juga akan ketemu dengan mobil listrik niaga lainnya seperti Foton E-View yang harganya di kisaran 600 jutaan rupiah. Kalian bisa kasih saran untuk harga mobil ini di komen di bawah gitu ya. So, bagaimana menurut kalian mobil niaga dari masa depan ini yang menurut kita siap banget buat travel? We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.